Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cornelis Indalai. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya mau menjelaskan terkait patofisiologi diabetes mellitus baik tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Nah teman-teman, pada DM tipe 1 ada reaksi autoimun yang mana teman-teman, reaksi autoimun ini dia dihasilkan oleh sel darah putih yang membelah diri secara abnormal, sehingga karena dia belum matang, dia membelah diri secara abnormal, sehingga sel darah putih itu teman-teman, dia menyerang berbagai organ atau berbagai sel yang ada dalam tubuh manusia. Nah, salah satunya yaitu pankreas. Sehingga ketika dia menyerang sel pankreas itu dia menjadi rusak teman-teman. Nah, karena sel pankreas dia menjadi rusak, maka insulin itu tidak dihasilkan atau seseorang itu dia mengalami defisiensi insulin, yang mana insulin itu dia dihasilkan namun hanya sedikit. Nah, ketika terjadi defisiensi insulin teman-teman, maka terjadinya hiperglikemi, yang mana ada peningkatan kadar gula dalam darah. Nah teman-teman, hiperglikemi ini dia membuat terjadinya gangguan pada fleksibilitas darah merah. Nah, salah satu fungsi dari fleksibilitas darah merah itu teman-teman, dia mampu mengubah atau merubah dirinya menjadi kecil untuk bisa masuk pada pembuluh darah kapiler. Nah, pada kondisi ini itu ada gangguan teman-teman, sehingga sel darah merah itu dia tidak mampu atau tidak bisa merubah dirinya untuk masuk atau melalui pembuluh darah kapiler tadi. Nah, ketika ada gangguan pada fleksibilitas darah merah ini teman-teman, maka pelepasan O2 itu dia menjadi terganggu. Nah, ketika pelepasan O2 menjadi terganggu, maka terjadinya hipoksia perifer, yang mana hipoksia perifer ini kondisi di mana beberapa organ tubuh atau beberapa bagian tubuh itu tidak mendapatkan asupan oksigen dengan baik. Ketika terjadinya hipoksia perifer, maka akan terjadinya muncul masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif dan juga muncul masalah keperawatan nyeri. Nah teman-teman, pada kondisi hiperglikemia itu akan membuat seseorang itu dia mengalami poliuria. Poliuria itu kondisi di mana seseorang itu dia akan mengalami kencing berlebihan. Kenapa dia mengalami kencing berlebihan teman-teman? Karena gula yang berlebihan yang ada pada ginjal dia akan diekskresikan melalui air urin, sehingga seseorang itu dia akan mengalami kencing secara berlebihan. Nah, karena dia sering kencing, itu cairannya akan sering keluar teman-teman, sehingga memungkinkan akan muncul masalah keperawatan defisit volume cairan teman-teman. Yang berikut teman-teman, terkait defisiensi insulin. Nah teman-teman, defisiensi insulin ini dia menyebabkan terjadinya katabolisme protein meningkat, yang mana di katabolisme protein ini dia adalah proses di mana terjadinya pemecahan protein menjadi asam amino. Nah, protein yang menjadi asam amino teman-teman, dia akan menjadi sumber energi bagi penderita diabetes. Karena kita tahu bahwa penderita diabetes itu selnya tidak mendapatkan asupan nutrisi dengan baik. Nah, teman-teman, pada kondisi hiperglikemia membuat terjadinya batasan DIT. Yang mana batasan DIT ini teman-teman, itu ada batasan dalam asupan nutrisi, sehingga karena batasan asupan nutrisi ini teman-teman, terjadinya intake tidak adekuat, yang mana asupan nutrisi yang masuk itu hanya dalam jumlah sedikit teman-teman. Ketika terjadinya intake yang tidak adekuat, seseorang itu dia akan mengalami risiko nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah yang berikut teman-teman, terkait DM tipe 2. Nah teman-teman, pada DM tipe 2 ini ada beberapa faktor penyebabnya teman-teman, yaitu terkait idiopatik, usia, dan juga genetik. Idiopatik sendiri itu penyebabnya belum diketahui teman-teman. Nah yang berikut terkait usia. Kenapa usia bisa menyebabkan diabetes? Karena gini teman-teman, semakin bertambahnya usia itu sensitivitas insulin dan fungsi pankreas itu dia menurun. Sehingga karena penurunan itu, maka produksi insulin juga ikut menurun, sehingga terjadinya defisiensi insulin teman-teman. Nah yang berikut terkait faktor genetik. Nah, kita tahu bahwa DM juga merupakan penyakit yang memang diturunkan secara genetik, yang mana ketika memang ada orang tua kita yang mengalami diabetes itu maka berisiko akan diturunkan pada generasi lanjutannya teman-teman. Nah,
faktor-faktor yang tadi teman-teman, itu dia menyebabkan jumlah sel pankreas itu ikut menurun, sehingga terjadinya defisiensi insulin. Nah teman-teman, defisiensi insulin ini dia menyebabkan proses liposis itu meningkat. Proses liposis ini teman-teman adalah proses di mana terjadinya pemecahan lemak menjadi asam lemak. Nah asam lemak ini dia akan diubah menjadi sumber energi pada orang diabetes. Nah ketika terjadinya proses liposis yang mana terjadi peningkatan, maka penurunan berat badan itu dia akan menurun. Kenapa? Karena ada proses pemecahan lemak secara tidak normal dan juga proses pemecahan protein secara tidak normal, sehingga berat badan seseorang itu dia akan mengalami penurunan. Nah karena penurunan berat badan ini dan juga nutrisi yang masuk tidak adekuat itu, maka seseorang akan mengalami masalah keperawatan, risiko nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah demikian teman-teman terkait penjelasan saya tentang patofisiologi diabetes mellitus ini. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.